Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya dengan Supriyadi, founder dari PT TPA. Kali ini kita akan melanjutkan training hari ini dengan menjelaskan beberapa overview dari beberapa produk yang kita siapkan di sini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pompa CR, ya, vertical multi stage. Vertical multi stage, apa sih kelebihannya? Yaitu space yang dimiliki lebih sedikit, ya, hemat tempat. Yang kedua, kilowatt motor lebih kecil. Yang ketiga, pressure-nya lebih tinggi, efisiensinya lebih baik daripada pompa hand suction. Karena kegunaannya adalah untuk pressure, untuk tekanan, untuk angkat air dengan lifting yang tinggi. Ini adalah pompa CR. Jadi inline, vertikal, ya, space hemat. Pompa single stage, ya, kita sebut dengan split casing pump. Mengapa split casing? Ya, karena casingnya split terbagi dua, ya. Upper casing, lower casing. Kita bisa expose di sini ada impellernya, ya. Kita bisa putar ini impeller, nah, impeller putar. Ya. Ada dua bearing dan seal, di sini bearing 2, ya. Seal 2. Ya. Ini juga inline, tapi horizontal single stage. Pompa jenis ini penggunaannya digunakan untuk HVAC, kemudian kalau di gedung ya HVAC, kemudian firefighting, pompa pemadam kebakaran. Tapi kalau di water supply ini bisa dipakai untuk intake atau distribusi air PDAM, ya, ke jaringan pemipaan. Manfaat pompa ini selain kapasitasnya memang besar, didesain dengan kapasitas besar, dia lebih robust, ya. Tekanan desain ini 25 bar running, ya, artinya flange casing tebal ini memang lebih tebal. Tersedia material ada yang cast iron, ada juga yang ductile iron. Impeller demikian juga ada yang bronze, ada yang stainless steel. Maxil ada juga yang blend packing atau soft packing. Jadi begini pompanya, jadi kita lihat masuk dari sini, diputar, keluar ke sana. Arah putaran diikuti di tanda sini. Ini adalah untuk buang angin atau udara, ya, yang terjebak di dalam head daripada pompa ini atau bagian atas daripada pompa ini. Sedangkan ini untuk ngangkat ketika kita harus moving ke sana atau moving situ. Centrifugal end suction. Ini adalah end suction. Kenapa end suction? Karena dia masuk dari sini dan keluar ke atas, ya, disebut end suction. Ini adalah potongan impeller yang cutaway, cutting model. Ini bagian mechanical seal, ini bagian as, ada dua bearing, ya. Nah, ini namanya back pull out design. Jadi kalau service seal maka harus ditarik ke belakang. Memang makan waktu sistem seperti ini. Ini juga disebut standard pump, ya. Ada yang DIN, ada yang ANSI, ada yang JIS, ya. Itu adalah beberapa kaitan desain bentuk daripada pompa seperti ini. Sepanjang standarnya sama, maka pompa merek apapun bisa dilakukan replaceable. Oke, ini pompa single stage. Ini adalah pompa submersible, stainless steel deep well. Tentu karena submersible dia terbatas dengan ukuran diameter sumur, ya, dipakai untuk sumur. Ini hanya bare pump, sedangkan motornya dilepas, ya. Air masuk dari sini, kemudian pompa dan keluar sampai ke sini. Makin banyak stage seperti saat ini, yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, 11 stage. Ini makin banyak stage, makan dorongan atau tekanan makin tinggi, dan motor otomatis akan lebih besar sepanjang dia stage-nya akan lebih banyak, ya. Ini adalah pompa submersible. Kita lihat pompa booster di sini, ya. Dalam hal ini ada 3 pompa booster. Kita bisa lihat 3 pompa booster dirakit dalam satu skid, ya. Kemudian dilengkapi dengan panel dan mikroprosesor CU323, ya, CU352. Ini adalah motor variable speed yang terpasang di built-in di motor, dipasang tiga-tiganya. Pompa ini running saling membackup, ya. Kalau kapasitas di running kapasitas kurang, maka pompa ini akan running, ya. Kita set dulu di sana di mikroprosesor tekanan berapa, maka pompa ini akan running ketika dibuka keran. Yang kedua juga backup kalau flow-nya masih kurang atau pressure masih drop, kemudian yang ketiga dan seterusnya ketika dia mau off
maka ketiga pompa akan running dengan RPM yang simultan, yang sama persis, sampai pada satu saat salah satu harus mati. Maka yang mati dahulu adalah pompa yang terakhir dia running, ya. Running terakhir mati, kemudian ini mati. Selanjutnya ketika ada kesempatan untuk on lagi, maka pompa yang kedua inilah yang, atau seterusnya ketiga, ini yang disebut parallel alternate atau sequence. Pompa ini selalu dilengkapi dengan tangki. Ukuran tangki sangat tergantung dari besarnya pompa atau ukuran pompa. Dalam case ini tangki ada di pojok sana, ya, di sebelah sana, sebelah sampingnya tangki, mungkin bisa dilihat dari samping ini, ya. Di sana ada tangki warna abu-abu, ya. Warna abu-abu tangki itu adalah gunanya untuk on off, ya, untuk supaya sistem booster itu bisa mati. Dan ini adalah jenis tangki membran, ya. Kita bisa lihat di sini tangki membran karena di sini ada ventilnya, ya. Nah, ini bisa, ini untuk misi, ya. Dan besarnya tekanan daripada recharge pressure ini atau tekanan tangki ini adalah kira-kira 70% daripada setting yang kita pasang di pompa agar pompa bisa mati dengan sempurna. Makin besar tangki maka kondisinya akan makin baik, ya. Jadi kalau tangkinya lebih kecil maka on off-nya lebih sering terjadi. Ini kita move on lagi ke booster. Ayo kita lihat review kembali. Jadi di booster ini tadi saya lupa menjelaskan apa aja sih yang dilengkapi, yang harus ada di booster. Salah satunya adalah check valve, ya. Nah, check valve ini dipasang di sisi hisap, tapi bisa juga di sisi outlet, tergantung kegunaannya. Ketika negatif suction, saran saya check valve ini ditaruh di sisi hisap. Tapi kalau dia positif suction, maka bisa ditaruh alternatif di sisi discharge. Ada valve dua di sini, gate valve atau butterfly valve. Ini adalah isolating valve, gunanya untuk service atau maintenance pompa-pompa ini, ya. Demikian kira-kira untuk booster. Kemudian kita bisa move on ke pompa lainnya, yaitu horizontal multi-state yang kita sebut dengan CM, ya. Ini Grundfos terminologi, dilengkapi dengan variable speed yang dipasang di motor, ya. Ini CM juga stainless steel, full stainless steel, untuk kapasitas sampai sekitar 20 meter per jam. Dan ini bisa juga dibikin seperti booster. Nanti berikutnya di sana ada booster yang sisi lain yang menggunakan pompa CM, ya. Oke, kita move on. Selanjutnya adalah pompa. Saya akan tunjukkan pompa submersible, namanya submersible sewage, ya. Ini adalah pompa submersible sewage, ya. Nah, kita bisa lihat submersible sewage ini ada macam-macam, ya, tergantung daripada desain impeller, ya. Jadi kita lihat di impeller itu di sini, ya, bawah ini namanya impeller, ya. Ini bisa diputar sebenarnya. Ini single volute impeller, ya, single channel impeller maksud saya. Karena impeller ini ada yang single channel seperti ini, ada yang vortex atau super vortex, ada yang open impeller seperti biasanya itu, ya. Kemudian ada seal di sini biasanya double seal untuk air dan seal untuk oli, karena nanti di ruangan ini isinya oli, ruangan ini, ya. Ketika air itu masuk ke seal, bocor, kemudian air ini oli ini berubah menjadi putih, maka men-trigger sensor moisture ini, kelembapan akan off, ya. Jadi pompa ini pompa celup atau submersible. Jadi masuk dari sini, keluar dari sini. Biasanya untuk handle sewage atau drainage, ya. Itu kaitannya dengan pompa pompa submersible sewage, ya. Ada drainage, ada sewage, ada effluent, ya. Nanti kita jelaskan, atau kemarin di presentasi kita sudah kita tunjukkan mengenai hal itu. Oke, begitu, ya. Sementara untuk overview pompa yang ada di sini. Terima kasih.